Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana peristiwa erupsi pada gunung aktif Indonesia tipe A, tepatnya Gunung Kelut yang ada di Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Sebelum memulai presentasi, inilah anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Dimas Aziz Putra Alamsyah. Saya Ricardo Fenaldi. Saya Muhammad Naufal Rafif. Saya Irsyad Nurrahman. Oke, pada pendahuluannya, bisa kita lihat pada gambar di samping kanan, itu merupakan peta lokasi dari Gunung Kelut itu sendiri, tepatnya di East Java atau di Jawa Timur. Nah, secara geografis itu terletak pada 75600 Lintang Selatan dan 112 1830 Bujur Timur. Nah, letak dari Gunung Kelut ini ada di antara tiga kawasan, yaitu Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang. Gunung sendiri itu termasuk sebagai kategori kuarter, yaitu gunung yang terbentuk sekitar 2,6 juta tahun lalu dengan ketinggian 1731 meter di atas permukaan laut atau sekitar 5679 kaki. Oke, bisa kita lihat pada gambar dua ini. Gambar ini merupakan peta zona subduksi Indonesia di mana menunjukkan distribusi gunung berapi aktif yang dilambangkan oleh segitiga yang berwarna warna kuning dan berwarna merah. Pada gambar sudah saya lingkari dengan warna kuning di mana letak dari Gunung Kelut. Nah, Gunung Kelut ini itu termasuk ke dalam segitiga merah sehingga dapat dikatakan Gunung Kelut ini merupakan gunung berapi yang aktif. Nah, Indonesia sendiri itu menjadi bagian dari cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Sementara tectonic setting dari Gunung Kelut itu sama dengan gunung-gunung di sekitar Jawa lainnya, yaitu terbentuk karena subduksi atau penunjaman antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia pada bagian selatan Pulau Jawa. Di sini ada hal yang menarik, yaitu bagian selatan Pulau Jawa ini awalnya dianggap sudah aseismik atau tidak menghasilkan gempa lagi. Tetapi akhirnya terpatahkan karena terjadi gempa lagi di Banyuwangi pada tahun 1994 dan Pangandaran 2006 dengan magnitudo sebesar 7,8 skala Richter. Nah, Gunung Kelut ini merupakan tipe kaldera yang memiliki pull apart basin yang besar. Peristiwa vulkaniknya sudah terjadi sekitar 32 kali yang direkod dari tahun 1000 hingga 2007. Salah satu letusannya itu pada tanggal 20 Mei 1919 yang memakan 5160 korban jiwa. Material vulkanik yang terlontar dari Gunung Kelut tersebut sebanyak 323 juta meter kubik yang melanda 104 desa, merusak 9.000 rumah, dan mengganggu 135 kilometer persegi lahan pertanian. Gunung Kelut ini merupakan tipe stratovolcano yang memiliki ciri khas letusan yang eksplosif. Material yang keluar dari eksplosif tersebut itu bisa berupa abu, kerikil, kayak lapili, batuan pasir, bongkahan yang ukurannya sekitar 30 cm. Dan jarak terlontarnya material vulkanik tersebut itu bisa mencapai 20 km. Oke, sekarang kita akan bahas tentang mekanisme dari salah satu erupsi terbesar Gunung Kelut, yaitu pada tahun 2014, di mana erupsi ini identik dengan hancurnya lava dome yang terbentuk pada erupsi efusif pada tahun 2007 dan 2008. Nah, di sini dibagi menjadi tiga stage utama, yaitu pertama ada stage 1, di mana initial vent yang terletak pada sisi utara dome, yang itu mengakibatkan PDC awal yang bergerak ke arah utara. Nah, mengapa erupsinya tuh terletak pada sisi utara? Karena kawah Gunung Kelut itu bagian baratnya itu memiliki sisi yang lebih rendah dibandingkan sisi utara. Namun pada kenyataannya ditemukan bagian utara, ditemukan endapan dari lava dome di bagian utara sehingga disimpulkan sebagai demikian. Lalu di sini juga pada pada tahap ini menghancurkan sebagian lava dome-nya, dan pada saat ini unit A juga terbentuk pada stage ini. Lalu pada stage 2,
Nah, karena fan yang terbentuk ini mengakibatkan perubahan yang secara tiba-tiba tekanannya. Hal ini mengakibatkan magma naik secara tiba-tiba dan terfragmentasi yang menyebabkan letusan eksplosif yang menghasilkan kolom erupsi. Nah, pada pada stage 2 ini juga terjadi penghancuran total dari seluruh lava dome-nya. Nah, pada kolom erupsi yang terbentuk em, ini akan turun di mana akan menghasilkan di mana pumis itu jatuh pada ketinggian 10 kilometer yang akan menghasilkan unit B. Lalu selanjutnya adalah stage 3 di mana kolom erupsi yang terbentuk akan jadi tidak stabil dan akan kolaps. Penyebabnya yaitu kemungkinan karena laju keluarnya material itu berkurang dan juga karena kandungan gas yang berkurang. Nah, akibat kolapsnya ini akan menghasilkan PDC yang kaya akan dengan pumis. Dan akan menghasilkan unit C depositnya, lalu diikuti dengan ashfall yang akan membentuk unit D. Next. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang deposit dari erupsi ya. Tadi kan ada unit A, unit B, unit C, unit D. Nah, jadi unit A itu tadi kan terbentuk pada awal pembentukan fan tadi, di mana dia tersebar ke northeast. Lalu dia tuh terdiri dari tiga utama, yaitu A0, A1, dan A2, di mana A0 itu pada bagian dasarnya, lalu bagian A1 di tengahnya, lalu A2 bagian atasnya, atas dari lapisan A. Lalu ada A0 dan A2 itu tersusun dari pumis, fragmenitik segar. Fragmenitik segar ini bisa salah satunya asalnya dari lava dome yang sebagian hancur tadi. Lalu ada litik yang teralterasi. Nah, litik yang teralterasi ini berasal dari letusan efusif yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008. Lalu ada kristal dan komponen organik yang mati akibat dari erupsi. Lalu A1, sedangkan A1 terdiri atas ash, tapili, dan butiran kasar yang berupa angular lava fragment dan subangular pumice, dan juga komponen organik. Lalu pada unit B. Unit B itu merupakan hasil dari pumis yang jatuh pada stage 2. Nah, di mana jadi dia itu tersebar di sekitar wilayah gunung sekitar erupsi. Nah, di mana itu memiliki kaya akan pumis di sini. Jadi dia tuh memiliki komposisi angular pumis labili, lalu fresh litik material ini berasal dari lava dome yang hancur sepenuhnya, lalu dan juga alter litik material. Nah, di sini juga ada hal menarik di mana pada bagian dekat dasar ini menunjukkan susunan grainnya yang reverse grading. Nah, sedangkan bagian atasnya menunjukkan normal grading. Nah, namun semakin jauh jaraknya dari deposit ini dari pusat erupsi, itu akan semakin tidak kelihatan batasnya. Next. Nah, sekarang kita akan masuk ke unit C. Unit C ini itu berasal dari lava kolom yang jatuh, di mana ini lava kolom yang jatuh akan menghasilkan PDC. Nah, PDC yang kaya akan pumis ya, pumis. Jadi di sini akan mengisi daerah-daerah lembah. Nah, pumisnya ini dan deposit yang ada di unit C ini berwarna abu-abu hingga kepingan yang mengandung banyak pumis dan blok lava. Nah, juga ditemukan pada unit C aksen di mana itu memiliki level stratigrafi yang sama dengan C, namun dengan lapisan yang lebih tipis dan juga halus yang tersebar di bagian lembah bagian barat sehingga dipisahkan dari unit C meskipun mesti sama level stratigrafinya. Lalu unit D. Nah, unit D ini tersebar di timur laut. Nah, itu merupakan hasil dari ashfall yang jatuh setelah setelah kolom kolom erupsi runtuh. Nah, jadi ini utamanya terusan dari dua unit yaitu D1 dan 2. D1 itu dari atas grey fine ash dan D2 itu tersusun atas pink brown fine ash. Next. Oke, selanjutnya adalah komposisi kimia dari abu vulkanik itu sendiri. Apa sih kandungannya? Itu mengandung aluminium sekitar 8,15 hingga 12,03%, kalsium 4,22 hingga 5,85%, dan besi 4,09 hingga 5,77%. Dengan kandungan kalium, natrium, mangan, dan titanium yang rendah. Nah,
eh, dia memiliki kandungan silika sekitar 26,7%, sehingga menunjukkan bahwa magma Gunung Kelut ini merupakan basaltik andesit dengan kadar silika yang rendah dan kalium yang sedang. Heeh. Untuk dampak daripada letusan Gunung Kelut ini sendiri dapat dilihat dari gambar yang di samping di situ, yang mana di bagian atas merupakan Gunung Kelut sebelum erupsi dan bagian bawah merupakan Gunung Kelut yang sesudah erupsi tahun 2014. Kita bisa lihat di situ bahwa yang paling jelas adalah kerusakan vegetasi, tanaman-tanaman yang yang berada di Gunung Kelut hangus dan tumbang karena letusan daripada erupsi Gunung Kelut itu sendiri. Dan juga yang dapat kita lihat di situ adalah hancurnya lava dome yang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa mem- lava dome berhasil dihancurkan oleh erupsi dari Gunung Kelut ini dan membentuk sebuah kawah yang berdiameter 500. Dan juga letusan dari Gunung Kelut ini menghasilkan endapan-endapan vulkanik yang sangat mengganggu daripada lingkungan sekitar dan juga daerah-daerah yang berisikan warga-warga. Next. Dapat dilihat dari sini juga bahwa di sini adalah salah satunya di daerah Yogyakarta. Di situ jalanan dan juga udara dipenuhi dengan abu vulkanik yang mana hal ini sangat berbahaya bagi kita saat dihirup langsung. Dan juga letusan ini terjadi letusan ini menghasilkan sebuah hujan abu vulkanik yang seperti tadi dibilang menciptakan padang abu vulkanik dan juga menyebabkan jalanan hingga lumpuhnya jalur transportasi. Next. Enggak, bukan hanya dampak daripada jalanan itu sendiri, dapat dilihat bahwa di sini juga rumah-rumah warga berhasil terkena dampaknya, sekitar 12.304 rumah berhasil kena dampak dan banyak di antara yang hancur seperti gambar yang pada di samping ini, jalanan dan juga rumah hancur, dan yang hancur bukan hanya rumah, salah satunya juga mata pencaharian seperti lahan lahan pertanian daripada warga yang mana berhasil. Salah satunya yang kerugian tertinggi itu sekitar 17,8 kilometer di Kota Baru, bagian manufaktur dan juga pertanian. Dan juga dari letusan Gunung Kelut ini berhasil memakan korban sekitar 4 jiwa, cukup sedikit dibandingkan dengan letusannya yang bisa dibilang cukup dahsyat karena berhasilnya mitigasi yang dilakukan dengan baik sebelum letusan terjadi. Dan korban 4 jiwa ini juga tidak berdampak langsung akibat letusan erupsi, melainkan sesak napas yang diakibatkan oleh penuhnya abu vulkanik yang menyebar pada radius 200 kilometer di sekitar Gunung Kelut. Selanjutnya, Gunung Kelut sendiri ini merupakan salah satu gunung berapi yang ada di Jawa Timur yang masih tergolong aktif. Letusan terakhir ini terjadi pada tahun 2014 dan letusan tersebut dianggap letusan yang cukup besar. Berdasarkan data yang didapatkan yaitu sekitar 8.000 bangunan rumah warga rusak dan mengalami kerugian sekitar lebih dari 300 miliar. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi risiko bencana dari segala elemen masyarakat, baik yang terdampak maupun tidak, sangat dibutuhkan. Next. Untuk langkah mitigasi yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu dengan adanya pos pemantauan seismik, yaitu berguna untuk memonitoring aktivitas gunung secara berkelanjutan dengan memberikan peringatan dini saat muncul aktivitas vulkanik. Kriteria yang dapat kita amati yaitu dapat seperti ketebalan warna, tinggi asap, kemudian warna dari asapnya, terus temperatur air kawah, hingga perubahan warna air kawah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan memetakan kawasan rawan bencana, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi terdampak letusan Gunung Kelut ini. Selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan pembangunan terowongan Ampera. Pembangunan ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum adanya erupsi tahun 2014, sehingga sudah disiapkan dari jauh-jauh hari.
tujuan dari pembangunan ini yaitu untuk mengurangi volume air kawah dan meminimalkan risiko lahar letusan yang tersebar ke wilayah sekitar Gunung Kelud. Kemudian langkah terakhir yang bisa kita lakukan yaitu dengan adanya program Sister Village, yaitu kerjasama antar desa dengan bantuan pemerintah untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan infrastruktur akibat aktivitas vulkanik. Oke, itulah presentasi dari kami, mulai dari bagaimana eh, peristiwa erupsi Gunung Kelut itu terjadi hingga proses mitigasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.